Halo, halo. Eh, Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Eh, Udah lama saya nggak bikin video tentang Excel tentunya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi di Excel yang ini lumayan baru, gitu kan, karena nggak ada di Excel sebelumnya. Fungsi ini baru ada atau hanya ada di Microsoft 365. Kalau teman-teman punya atau langganan Microsoft 365, atau kalau nggak salah ini juga ada di Office 2019. Gitu. Office 2016 masih belum punya ini, jadi cuma di Microsoft 365 atau Office 2019. Nama fungsi yang akan kita bahas hari ini adalah XLOOKUP. Nah, XLOOKUP ini powerful banget menurut saya karena ini bisa menggantikan uh, VLOOKUP dan HLOOKUP sekaligus. Jadi teman-teman nggak perlu uh, pakai VLOOKUP atau HLOOKUP secara apa sendiri-sendiri gitu ya. Cukup menggunakan satu fungsi saja yaitu VLOOKUP. Dan keunggulan lain adalah dibandingkan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, ini bisa XLOOKUP itu bisa cari data eh, di field sebelum data kuncinya. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau istilahnya kita mau apa ya, kita mau tahu atau dapetin KPI skornya dari pegawai dengan nama ini misalnya. Ini sorry ya, ini saya namanya pakai name generator di apa di internet gitu, mungkin namanya agak ngawur juga. Cuman ini kan buat contoh aja gitu ya. Jadi misalnya saya pengen tahu si siapa Japet Sambo ini gitu kan, KPI skornya berapa gitu kan. Misalnya nama, kemudian di sini ininya berapa ya atau KPI skornya berapa gitu kan. Nah, kalau VLOOKUP gampang aja nih, gitu kan. Saya tinggal fill up, gitu, karena bentuk data kita ke bawah, gitu ya. Vertikal kita gunakan fill up. Oke, karena kan datanya vertikal, gitu kan, maka kita gunakan fill up. Lookup value-nya tentunya adalah namanya. Table array-nya adalah table ini, gitu kan. Perhatikan kalau di fill up atau lookup, apa yang kita cari field-nya itu harus ada di yang pertama, field yang pertama, gitu ya. Atau kolom yang pertama gitu. Ini kalau ini kolom paling kiri gitu kan tabelnya. Kalau misalnya lookup itu kolomnya harus atau barisnya harus paling atas. Nggak bisa misalnya apa yang kita cari itu kolomnya nanti di tabel array-nya, di tabel array ini itu kolom yang apa yang kita cari sebagai acuan itu ada di kolom kedua, ketiga dan seterusnya nggak bisa karena harus di kolom pertama. Kemudian kolom indeksnya berapa? Ini sorry di pasin aja gitu kan. Kolom indeksnya berapa? Ini kan tentunya karena kita mengambil KPI score berarti kan 1, 2, 3. Jadi kolom indeks numbernya tiga. Kemudian tentunya kita pengen exact match, kita pilih false, kemudian kita enter. Maka dapatlah angkanya memang 93 benar. Teman, kelemahan dari VLOOKUP atau HLOOKUP gitu ya. Itu adalah ketika saya mau atau teman-teman mau ambil data di mana datanya itu ternyata ada di sebelah kiri atau sebelum kolom kolom sebelah kiri dari data yang kita cari itu ya. Jadi eh, kalau misalnya saya mau cari departemen dari si siapa tadi Jabet Sambo itu nggak bisa tuh pakai VLOOKUP atau HLOOKUP sekalipun gitu ya. Karena Jabet Sambo misalnya kita mau cari departemennya mana gitu kan, maka nggak bisa. Karena di nama Jabet Sambo ini itu kalau kita pakai VLOOKUP nggak bisa kita dapetin departemen karena
si nama ini Japet Sambo itu field nama itu ada di sebelah sini nih. Sedangkan apa si datanya, departemennya ada di sebelah kirinya atau sebelumnya. Makanya nggak bisa. Karena apa? Si lookup value ini harus ada di kolom pertama atau data pertama, field pertama gitu ya. Ini yang bisa kalau misalnya kita ambil sales yang pertama, maka nggak bisa. Kalau kita ngomong sales ini kolom indeksnya, karena kita mau ngambil ke departemen gitu kan, ini kolom 1 gitu misalnya, kita anggap kolom 1, nggak bisa. Karena lookup value-nya itu Japet Sambo, bukan nama gitu ya, bukan departemen, nggak keluar. Nah, ini bisa terpecahkan masalahnya pakai XLOOKUP. Karena XLOOKUP cara kerjanya adalah lookup value-nya mana sama kemudian lookup array-nya mana. Lookup array-nya itu kita bukan satu tabel ya, artinya array-nya aja, satu field aja. Karena kita lookup-nya di sini, maka kemudian return array-nya itu kita mau cari apa gitu. Nah, ini baru kita blok yang di sini hasilnya gitu. Kemudian lagi kita pakai false, kita juga pakai exact match gitu ya. Kalau gini dapat tuh gitu kan, si Japet Sambo ini di accounting. Jadi lebih praktis gitu ya. Demikian juga kalau misalnya kita tahunya misalnya gajinya gitu ya. Gajinya mudah-mudahan ini nggak ada yang kembar ya. Yang gajinya 7807 ini kita pengen tahu namanya siapa. Gitu kan. Pakai XLOOKUP bisa. Yang tidak bisa kita lakukan kalau dengan VLOOKUP atau HLOOKUP. Lookup value ini lookup array-nya jelas gajinya karena kita cari di gaji. Kemudian return array-nya kita pengen tahu namanya. Yang punya gaji segitu berapa? Siapa gitu ya. False. Karena kita pengen exact match. Nah, berarti ini gaji ini punya Budiman. Nah, itu ya. Jadi itu bedanya XLOOKUP dengan HLOOKUP atau lookup. Nah, XLOOKUP ini bisa digunakan dengan data yang bukan vertikal begini. Artinya kalaupun datanya misalnya nanti itu bentuknya adalah misalnya horizontal gitu ya, kita transpose data itu tadi. Ini sama bisa kita pakai XLOOKUP. Kalau VLOOKUP kan khusus vertikal, HLOOKUP khusus horizontal. Nah, kalau XLOOKUP bisa dua-duanya. Nah, lookup value-nya apa gitu. Misalnya tadi kita ongko gitu ya namanya. Terus kita pengen tahu gajinya gitu. Kita XLOOKUP. Lookup value-nya ini. Lookup array-nya. Kemudian return array-nya tentunya gajinya. Kemudian false. Tapi by default sebenarnya kita nggak perlu nulis false sih. By default XLOOKUP itu akan pakai match mode-nya itu match mode di sini gitu ya. Match mode-nya itu false gitu ya. Exact match. Nah, dapat kan? Jadi false tadi itu true or false itu tadi nggak harus ditulis sih. Baik karena by default di siapa XLOOKUP ini akan false. Nggak perlu tulis false. Cuman gitu aja. Jadi intinya XLOOKUP ini powerful banget. Jadi gitu. Saya kira cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Thank you and bye.